Romo, suster, ibu, bapak, teman-teman muda, adik-adik, dan seluruh umat Paroki Santa Maria Assumpta Gamping yang terkasih, sugeng Injil berkah dalam. Perkenalkan, saya Maria Erni, salah satu pengurus Dewan Pelayanan Pastoral Paroki Santa Maria Assumpta Gamping masa pelayanan 2024 sampai dengan 2027. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 27 Desember. Pada oktav Natal hari ini, kita merayakan pesta Santo Yohanes Rasul penulis Injil. Setelah merayakan Hari Raya Natal, perayaan liturgi secara berurutan merayakan martir Santo Stefanus dan kemudian pesta Santo Yohanes penulis Injil. Siapakah Yohanes ini? Yohanes adalah seorang nelayan di Galilea. Ia adalah anak Zebedeus. Ia dan saudaranya Yakobus dipanggil untuk menjadi Rasul Kristus. Yohanes adalah rasul termuda dan salah satu rasul yang amat dikasihi oleh Yesus. Bahkan pada perjamuan malam terakhir, digambarkan Yohanes diperbolehkan bersandar kepada Yesus. Yohanes juga menjadi satu-satunya rasul yang berdiri di kaki salib. Yesus yang ketika itu sedang menghadapi ajalnya menyerahkan pemeliharaan Bunda Maria kepada Yohanes. Hingga akhir hidupnya di dunia, Bunda Maria tinggal bersama dengan Yohanes. Hanya Yohanes, seorang yang memperoleh hak istimewa untuk menghormati dan melayani Bunda Allah. Kembali pada renungan kita pagi hari ini. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 4. Kemudian bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai dengan 8. Kita baca bersama bacaan Injil pada pagi hari ini. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah murid yang lain yang lebih dulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Murid yang lain di sini adalah Yohanes. Yohanes percaya bahwa Yesus sudah bangkit seperti yang Yesus katakan sendiri sebelumnya. Yohanes waktu itu tidak melihat tubuh Yesus. Ia hanya melihat kain kafan dan kain lain tergulung di lantai. Tetapi ia percaya. Pengalaman visual melihat tanda-tanda kebangkitan Yesus dan kemudian menjadi percaya menjadi dasar kesaksian Yohanes sebagaimana ia tulis dalam suratnya. Seperti dapat kita baca dari bacaan pertama, Yohanes menulis,
apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan kami raba dengan tangan kami, yakni firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi serta memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa. Dan yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Santo Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus yang bangkit dan tentang jaminan akan hidup kekal. Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus, yang mendengar dan bersaksi dengan baik tentang apa yang telah dijalaninya bersama Yesus. Tulisan Yohanes ini ditujukan kepada semua orang yang ingin bersekutu dalam persatuan dengan Allah dan Putra. Dalam Injilnya, Yohanes dikenal sebagai seorang penulis Injil yang menuliskan refleksi teologisnya, yaitu sabda atau firman yang telah menjadi manusia. Bacaan Injil hari ini membantu kita untuk memahami misteri inkarnasi atau penjelmaan yang kita rayakan dalam perayaan Natal, namun di dalam konteks kebangkitannya. Di sini Allah menunjukkan kepada kita melalui Yesus kedalaman cinta kasih-Nya kepada kita manusia. Yesus merupakan perwujudan dari firman hidup, seperti yang disebutkan dalam bacaan pertama, yang hadir ke dalam dunia membawa kehidupan. Hidup kekal yang sudah dinyatakan oleh Allah kepada kita ini, yang merupakan pengharapan iman kita, sudah saatnya untuk diberitakan. Bacaan hari ini memberikan pengajaran yang meneguhkan keyakinan kita bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh Allah dan sungguh manusia. Dia hadir ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan. Inilah pusat kesaksian kita, yaitu keselamatan dari Allah bagi manusia dan dunia. Di samping itu, kita juga memperoleh contoh kesaksian yang tidak sekedar berdasarkan pengetahuan, tetapi sungguh-sungguh berdasarkan pengalaman bersekutu dengan Tuhan, seperti yang terjadi pada Yohanes. Pada pesta Santo Yohanes Rasul dan penulis Injil ini, kita bisa mengetahui dua hal penting mengapa Rasul Yohanes menjadi murid yang dikasihi Yesus. Yang pertama adalah karena ia memiliki iman yang kuat kepada Yesus. Kepercayaan ini terus bertumbuh dalam kebersamaannya dengan Yesus, dalam komunikasi dan relasinya bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, Yohanes adalah pribadi yang setia mengikuti Yesus. Ia setia mengikuti Yesus bahkan dalam peristiwa penyaliban Yesus. Ia selalu ada dan tidak pernah meninggalkan Yesus. Bahkan, ia terus mengabdikan kisah hidup Yesus dalam pewartaan Injil yang ditulisnya. Dengan demikian, kita pun perlu memberikan kesaksian kepada sesama untuk berbagi anugerah keselamatan dari Allah dan bersama-sama merasakan kebahagiaan dalam Yesus Kristus. Kita perlu bersaksi dengan tutur kata yang baik, yang menyatakan karya penyelamatan dari Allah. Pada perayaan pesta Santo Yohanes hari ini, marilah kita bertekun meneladan perjalanan hidupnya, mau membuka diri pada Tuhan dan berusaha semakin dekat dengannya, agar kita pun
sungguh boleh merasakan dan mengalami betapa berharganya menjadi pribadi yang dikasihi Yesus dalam setiap perjalanan hidup kita. Terima kasih, berkah dalam.